Jadi saya akan jelaskan cara ampuh dari surat Al-Fatihah. Cuman satu hajat. Cara melakukan mudah, tetapi dahsyat sekali. Oh, caranya. Jadi yang punya hajat satu pakai cara yang namanya surat Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Salam seduluran selawase buat sahabat-sahabatku GNS, sahabat-sahabatku Anita Indigo Channel, sahabat-sahabatku Suramadu Global, dan sahabat-sahabatku Digital Santri, juga kerabat Al-Jali ya sahabat-sahabat. Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Anita. Live kali ini kita bersama guru besar pimpinan Pondok Pesantren Al-Jali, Bapak Kiai Kholili. Ya sahabat-sahabat. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke sahabat-sahabat tuh jangan lupa di like, komen, dan subscribe channelnya Suramadu Global ya sahabat-sahabat. Dibantu di subscribe ya, itu channelnya Pak Kiai Kholili selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Jali. Nah tolong dibantu supaya Al-Jali ini bisa berkontribusi dalam berkarya dan beredukasi ya sahabat-sahabat. Nah terus juga dibagikan, di share sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kita doakan yang sudah like, komen, dan subscribe dilimpahkan rezekinya dan juga dikabulkan hajat-hajatnya. Amin amin Allahumma amin. Ya Pak Kiai, gimana nih kita ngobrol-ngobrol Pak Kiai? Monggo. Jadi gini Pak Kiai, ini saya banyak kan netizen ya kan yang bertanya dan minta ijazahan pembuka rezeki Pak Kiai. Boleh diberikan edukasinya dan sedikit ilmunya gitu. Ya, terima kasih banyak Mbak Anita, Ustazah Anita Indigo. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور من أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد أفضل الخلق والوراء وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما كثيرا. القائل في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. أما بعد. Yang saya hormati sahabat seperjuangan, saudari saya, beliau adalah Mbak Ustazah Anita Indigo, seorang wanita yang tangguh, yang hebat, yang kuat, yang berdikari dan berjuang menyebarkan kebaikan-kebaikan di seluruh Indonesia. Beliau berasal dari Jakarta, jauh-jauh datang ke Madura, tidak lain hanya untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan sesuai yang disampaikan di dalam Al-Quran, ud'u ila sabilika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Bahwa sesungguhnya di dalam menyiarkan agama Islam ini harus dengan cara bil hikmah, yaitu dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang santun, berakhlakul karimah. Setelah itu baru diberikan
edukasi wal mau'izatil hasanah, yaitu tuntun mereka, bimbing mereka agar berada di jalan kebaikan dan kebenaran. Sahabatku dimanapun Anda berada, sahabat Mbak Anita Indigo di seluruh Indonesia, mungkin beliau sudah tidak asing lagi, beliau sudah populer, sudah dikenal di mana-mana. Tetapi sahabatku dimanapun Anda berada, doakan beliau saat ini telah membangun mimpi besar, ingin membangun pondok pesantren di Jakarta. Tidak lain dan tidak bukan hanya semata-mata untuk menyiarkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu agar siar agama Islam, siar agamanya Allah yang disiarkan oleh Nabi Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fudila, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu nabi yang mendapatkan sanjungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan alam semesta ini tercipta atas dasar karena kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu cerita, kita buka cerita dulu ya. Sebagai muqaddimah. Pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia pertama kali, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam ini dikatakan adalah Abul Anbiya, bapaknya Nabi, bapaknya Rasul, bahkan bapaknya seluruh manusia. Itu Nabiullah Adam alaihissalam. Tetapi Nabiullah Adam alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau mendapatkan sebuah panggilan, dipanggil dengan gelar Aba Muhammad atau Abu Muhammad, bapaknya Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Adam alaihissalam itu merasa kaget, merasa kagum, merasa bertanya-tanya di dalam hatinya, kenapa Allah itu kok manggil saya dengan panggilan bapaknya Nabi Muhammad? Siapakah sosok Nabi Muhammad? Siapakah manusia ataupun orang yang memiliki panggilan Muhammad ini siapa? Beliau merasa takjub, merasa masih penasaran lah, kurang lebih seperti itu. Muhammad ini siapa? Maka beliau menghadap kepada Allah. Kepada Allah beliau sowan, ya Allah, lima kaitani li Abi Muhammad. Kenapa engkau memanggil dengan panggilan yang sangat begitu indah, yang sangat begitu agung, yaitu bapaknya Muhammad? Siapakah sosok Nabi Muhammad SAW? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, menyampaikan kepada Nabi Adam, irfa' ra'saka ya Adam, coba engkau angkat kepala engkau. Jadi kepalanya Nabi Adam oleh Allah disuruh angkat ke atas, menoleh ke atas. Ternyata Masya Allah ada sebuah kejadian yang sangat istimewa, sampai keistimewaannya tidak pernah Allah tampakkan sampai kapanpun. Saking istimewanya, saking mulianya keistimewaan itu, Allah menciptakan nur yang begitu indah. Jadi Nabi Adam itu kaget, wah, mahadzal nur ya Rabb, cahaya apa yang ini yang begitu indah? Katanya engkau menciptakan yang namanya surga yang begitu lengkap, mala ainun ra'at wala khuturun kal basar, bahwa surga itu tidak pernah manusia itu memandang. Artinya keindahannya manusia itu tidak pernah memandang seindah keindahannya namanya surga. Semulia, secantiknya, sebagus dengan keindahannya namanya surga itu tidak pernah di dunia. Karena laksananya bahwa samudera yang begitu besar dan tidak bertepi, kalau diibaratkan ya, dunia kita ambil tangan kita celupkan ke samudera itu, kita ambil satu tetes itu adalah
adalah dunia. Mulai dari awal sampai akhir, akhir sampai akhir. Kita makan, kita minum, kita punya mobil, kita punya HP, kita menikmati apa saja fasilitas yang berada di dunia itu satu garis. Sehingga para ulama di antaranya Imam Nawawi memaknai di dalam lafaz Bismillah. Bismillah kalau di pondok-pondok pesantren maknanya kurang lebih seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Angawiti insun kalawan anyebut asmani Allah. Jadi saya memulai pembacaan ini, membaca kalimat yang begitu indah dan mulia dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Angawiti insun kalawan anyebut asmani Allah. Ar-Rahman, zat kang abari cilik-cilik nikmat. Jadi Allah yang memberikan sedikit, paling sedikit nikmat. Mohon maaf agak batuk, kurang enak badan karena kegiatan sekarang, apalagi berhijab, banyak acara Pak Kiai. Jadi Ar-Rahmani zat kang abari cilik-cilik nikmat ing dalam dunia dan akhir. Jadi nikmat di lafaz Ar-Rahmani ini dari satu tetes itu dibagi lagi. Di dunia dan di akhirat. Seperti itu. Jadi sedikit malainun ra'at wala khuturun kalbasar. Sesuatu yang tidak pernah dipandang, sesuatu yang tidak pernah tergambarkan, sesuatu yang tidak pernah terdengarkan, sesuatu yang tidak pernah diaplikasikan, dilakukan. Kemudian yang berada di surga yang nantinya akan dihadiahkan kepada min qaumil muslimin wal muslimat, dari seluruh orang-orang Islam ya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran dijelaskan wal asri, demi masa, demi waktu, secara spesifik lagi demi nafas kita yang kita tarik, yang kita keluarkan. Apakah kita berada di dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wal asri ini mengajarkan betapa pentingnya yang namanya waktu. Kalau orang Inggris itu mengatakan time is money. Waktu adalah uang. Waktu adalah uang. Orang Arab mengatakan al waktu kasayif. Waktu itu laksana sebenarnya pedang. Jadi kalau kita tidak membangun waktu, tidak memanfaatkan waktu, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian yang nyata. Bukan tidak nyata. Sesungguhnya manusia berada dalam posisi sangat rugi. Kehidupannya tersia-sia, waktunya terbuang yang begitu tidak manfaat. Karena tidak menggunakan yang namanya waktu. Illal ladzina amanu, kecuali mereka ini secara spesifikasi kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu mendapatkan tempat yang spesial menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang menggunakan waktu. Ya. Jadi jangan membuang-buang waktu, menggunakan waktumu. Karena di dunia ini hanya sebentar ya Pak Kiai ya. Iya. Lebih lama di akhirat. Betul. Dunia ini sangat sebentar. Sangat benar. Nah ini Pak Kiai ijazahannya. Oh, siap. Boleh diijazahkan. Doa membuka rezekinya, karena banyak pasien saya yang terlilit hutang gitu kan, terus banyak juga yang ingin lancar rezekinya gitu. Jadi sekalian mumpung kita lagi di live untuk Suramadu Global dan juga Anita Indigo Channel, ya, biar kita memberikan edukasi. Siap. Ijazahannya apa nanti saya ketik ulang di deskripsi YouTube. Siap. Ya, terima kasih teman-teman seperjuangan, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Sesungguhnya saya tidak pantas untuk memberikan ijazah karena al-faqir, al-fuqair, al-muzlim. Saya manusia yang sangat jauh dari kesempurnaan. Saya tidak
bukan siapa-siapa, tetapi karena berdasarkan banyak permintaan dari teman-teman, apalagi sekarang teman-teman dalam posisi banyak permasalahan dan rezeki, namanya itu adalah jilbur rezeki. Jilbur rezeki itu wanita, kita bekerjanya itu hanya 20%, tetapi dapatnya 100%. Karena ada dua konsep yang dibangun, zahir dan batin. Zahir itu adalah secara zahir kita bekerja 20%, 80% itu secara batin. Makanya banyak ulama-ulama itu yang tidak bekerja tapi hidupnya enak, makannya enak, rezekinya nggak pernah kurang, yaitu min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak disangka-sangka. Di dalam Al-Quran dia ja'allahu makhraja min haitsu la yahtasib, rezekinya itu datang dari beberapa arah, minas sama'i, dari langit, wal ardh, dari minal masyariq wal maghrib, dari barat, timur, laut, selatan, itu datang berkumpul. Siap. Baik sahabat-sahabatku, ini sampai nanti takut sampai kemana-mana takut sampai lupa ya. Ada salah satu amalan, namanya guru saya, beliau adalah pengasuh pertama dari pondok pesantren Fathul Ulum Kewagian. Saya pernah sowan kepada beliau memberikan ijazah itu, dan saya minta izin kepada beliau, wahai guru, wahai syekh, izinkan saya untuk menyebarkan ilmu ini. Beliau memberikan ridho dan izin untuk mengamalkan ini dan menyebarkan ini. Kalau tidak salah mungkin Ustadz Ujang siapa? Ujang Suami, beliau pernah berguru di sana, di Kewagian. Sama pondok pesantren Lirboyo. Beli di pondok pesantren Kewagian ini adalah pondok pesantren hikmah. Hikmah itu tentang masalah spiritual. Baik, ada salah satu amalan namanya terkenal masyhur dengan sebutan Wirdus Sa'adah. Mbak Anita, mungkin Ustaz Anita ya tahu ya tentang masalah Wirdus Sa'adah. Sedikit. Masih banyak belajar. Lebih pintar dari saya tidak ada apa-apa. Walaupun perempuan, beliau wah hebat ini, di atasnya saya. Ini Pak Kiai juga salah satu guru saya, sama-sama di Madura. Bukan. Saya masih muridnya. Udah ada di atas langit, saya masih di bawahnya bumi. Jadi Wirdus Sa'adah ini adalah wiritan, bacaan, amalan setiap saat. Jadi dia boleh diamalkan setiap saat. Wirdus Sa'adah ini adalah mengambil dari yang namanya surat Al-Fatihah. Dari surat Al-Fatihah. Mbak Anita, Al-Fatihah ini artinya adalah pembuka. Maknanya ini pembuka. Coba, kenapa surat Al-Fatihah ini kok ditaruh di paling pertama? Agar membuka segala pembuka, pintu dari segala pintu. Permasalahan apapun, kalau pengen punya pintunya, ya mulai dari yang namanya surat Al-Fatihah. Makanya saya yang pertama kali yang menjelaskan itu adalah surat Al-Fatihah. Dan salah satu surat yang langsung mendapatkan mandat dan predikat yang langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah surat Al-Fatihah. Kayak tadi, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahim, dan kang aparing gede-gede nikmat. Jadi Allah memberikan banyak, tidak bertepi, tidak berbatas tentang masalah nikmat Allah, yaitu di surga saja, di akhirat saja. Ya seperti itu. Jadi Allah membangun dunia dan akhirat itu dengan dua jurus, dengan dua cara, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu sudah luar biasa. Belum pakai yang nomor 3, cuma 2 bisa dinikmati di seluruh dunia dan akhirat. Surat Al-Fatihah ini adalah surat yang sangat istimewa
spesial. Jadi sangat spesial karena yang mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang memiliki alam semesta, yang menguasai, yang mengatur, itu semuanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala itu menjawab dengan gembiranya, wah ini hambaku telah memujiku. Maka oleh Allah dijawab, aku senang, aku bahagia bahwa hambaku telah memujiku. Hanya satu-satu surat yang mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, di sana ada yang namanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Secara makna dasar memiliki makna kepada hamba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah aku meminta, kepadamu juga aku minta pertolongan. Tetapi secara makna tasawuf itu memiliki makna yang panjang sekali. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya karena pertolonganmu ya Allah, hanya karena kekuatanmu, hanya karena taufikmu, hanya karena hidayahmu aku menyembah. Sehingga aku memohon kepadamu ya Allah, bimbinglah hatiku agar aku berada di jalanmu, sehingga aku selalu menyembah kepada Engkau. Ini panjang. Iya. Panjang. Banyak maknanya. Berarti jasanya itu surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya. Al-Fatihah. Kita kembali ke Al-Fatihah ya. Iya. Surat Al-Fatihah ini adalah salah satu rahasia dari rahasia, sirrun min sirrillah, nurun min nurillah. Jadi rahasia di atas rahasianya Allah, cahaya di atas cahayanya Allah. Artinya banyak. Kalau kita bilang berapa fadilah atau keutamaan rahasia dari surat Al-Fatihah, tidak terbilang, tidak terhitung. Apakah 1 M? kurang. Luar biasa maknanya ya. Ya. Karena pernah pengalaman juga nih Pak Kiai waktu pengobatan itu kan ada satu pasien di situ kemasukan jin muslim gitu kan. Dia bilang nggak ada yang bisa mengeluarkan saya karena saya hafal ayat Al-Quran. Dia bilang gitu. Saya tanya, saya dukun bukan tapi menyandu Al-Fatihah katanya. Dia kata saya ingat setiap ketika saya berdoa untuk kesembuhan pasien selalu saya Al-Fatihah lalu sebut nama yang sakit. Nah si jin itu bilang menyandu Al-Fatihah gitu. Ya, jadi memang surat Al-Fatihah ini banyak sekali manfaatnya. Nah jadi sahabat-sahabat tuh yang ingin melancarkan rezeki bisa membaca suratul Fatihah karena pembuka dari segala kunci ya Pak Kiai itu surat Al-Fatihah, dan yang mampu memenuhi isi langit dan bumi itu ya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah waktu itu mengijazahkan hizib Bismillah, hizib Bismillah itu cuma mungkin pada nggak sanggup menjalaninya karena bilangannya itu 786. Sesuai dengan abah jatuhnya ya. Iya. Nanti next saya ijazahkan kembali hizib Bismillah. Nah jadi ini alhamdulillah kita mendapat ilmu ya suratul Fatihah. Terus itu selain itu Al-Fatihah juga untuk menyembuhkan itu bisa dibacakan lewat air putih. Yang penting kita yakin minta kepada Allah untuk kesembuhan, untuk kerezekian. Nah daripada minta-minta ke mbah dukun ya nggak ada itu duit gaib, itu nggak ada sahabat-sahabat ya. Yang ada itu kita tetap harus berusaha, bekerja dan berdoa. Jadi lebih baik kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, yang memiliki isi langit dan bumi. Ya, jadi silakan komen Kobil tuh ijazah dari Kiai Kholili. Untuk teman-teman diijazahkan suratul Fatihah sebagai pembuka rezekinya. Fatihah berapa kali? Al-Fatihahnya berapa kali Pak Kiai? Oh baik. Kalau untuk kerezekian. Apa namanya saya jelaskan ya? Iya. Apa nggak ada episode ya? Nggak ada. Ya. Selesai di sini ya. Baik. Seluruh ulama itu yang populer, yang mudah Ya. dilakukan itu diantaranya Imam Ghazali itu kurang lebih 100 Per hari. 100. Boleh dibagi 5 waktu.
atau harus satu duduk 100? Baik. Kalau dari para ulama itu 100 itu dibagi. Sholat subuh itu 30. Sholat subuh 30. Sholat zuhur itu 25. Sholat zuhur 25. Sholat asar itu 20. Maghrib itu 15. Isya 10. Artinya bagaimana? Dikurangi 55. 30 dikurangi 5 menjadi 25. Zuhur 25, asar 20, maghrib 15, isya 10. Nah, itu totalnya 100 ya sahabat-sahabat. Kan mudah surat Al-Fatihah. Sangat mudah sahabat-sahabat. Nggak mungkin juga nggak hafal. Karena anak kelas 1 SD, anak PAUD aja mau sekolah sudah membaca surat Al-Fatihah gitu. Apalagi untuk sahabat-sahabat ya. Nah, itu bisa diijazakan. Terus kalau ingin untuk isi tambahan dari saya ya, kalau untuk mau anaknya soleh atau mudah menghafal itu 41 kali setelah sholat hajat baru sebut nama putrinya. Insya Allah anaknya pintar belajar gitu. Untuk kalau biar bisa ngomong itu di hari Jumat, tapi ibunya yang bikin gitu ya sahabat-sahabat ya. Itu saja dari saya dan Pak Kiai Holili, terima kasih banyak. Ini Kiai Holili salah satu guru saya juga. Alhamdulillah saya di Madura ini banyak belajar dan mendapatkan ilmu. Saya masih santri sahabat-sahabat, jadi masih mondok saya juga di Al-Jali, tapi santri kalau jadi datangnya sebulan sekali. Ya, terima kasih banyak ya Pak Kiai atas waktunya. Kalau mau mondok? Iya. Nah, kalau yang mau memondokkan putra-putrinya sahabat-sahabat di Pondok Pesantren Al-Jali di Jalan Desa Beler ya. Beler, Lombang Daja, Blega, Bangkalan, Madura, Jawa Timur, tanpa dipungut biaya sahabat-sahabat. Di tahun ajaran baru ini berdiri dari MTS, MI, MA, madrasah. Ya, madrasah, SD itu apa sih? Kalau MI kan, MI, MTS dan MA sahabat-sahabat. Jadi di sini tuh ijazah resmi ya. Nah, selain ijazah resmi ada tahfiz, hafiz Quran, insya Allah belajar ilmu nahu. Terus kitab kuningnya juga ada. Selain itu, masya Allah sahabat-sahabat di sini tuh santrinya berakhlakul karimah gitu. Karena jadi meskipun sudah pondok modern, tapi tetap menjunjung akhlakul karimah. Dan alhamdulillah putri saya pondokan di sini, putri saya yang pertama itu sudah kelas 3 juz ya? Ya, 3 juz. Terus juga alhamdulillah bintang talada dapat peringkat pertama juga. Jadi luar biasa ini alhamdulillah di sini tuh guru-gurunya lulusan hebat semua lah. Pokoknya kalau Pak Kiai ini juga dari beberapa pondok pesantren, sahabat-sahabat. Terus ada juga yang dari alumni Lirboyo, terus dari Sidogiri. Jadi bukan tenaga pengajar di sini semuanya berkualitas gitu. Karena saya sendiri yang merasakan dan anaknya kerabat saya pun itu anggun, alhamdulillah perubahannya sangat banyak sahabat-sahabat ya. Jadi mari kalau yang misalkan ingin memondokkan anaknya terbentur dengan biaya, di sini ada pendidikan 9 tahun gitu, tanpa dipungut biaya, hanya membayar makan dan jajan anak aja. Kalau untuk bayaran buku semua alhamdulillah dapat, seragam juga dapat, kitab-kitab ya Pak Kiai gitu. Jadi putra atau putri di sini bisa ya, nanti bisa menghubungi nomor admin saya atau nanti saya cantumkan nomor Kiai Holili selaku pembina Pondok Pesantren Al-Jali ya sahabat-sahabat ya. Nah, terus juga kalau bagi sahabat-sahabat yang punya rezeki lebih, boleh didonasikan untuk donatur pembangunan Pondok Pesantren Al-Jali, karena di sini masih tahap pembangunan untuk kamar-kamar santri, karena santrinya sudah semakin banyak, maka akan didirikan lagi kamar-kamar santri. Dan untuk kegiatan ruang belajar mungkin akan ada pelebaran seperti laboratorium, ruang audiovisual. Nah, itu masih dalam tahap pembangunan. Jadi untuk
sahabat-sahabat yang ingin tambah barokah dan lancar rezekinya, mari ya sahabat-sahabat diinfakkan, disodakokan sebagian hartanya, karena insya Allah selama pondok pesantren ini berdiri maka pahala jariahnya akan tetap berjalan bagi yang menyumbangkan gitu. Daripada sia-sia ke mall belanja, ke borong ya, sedikit diamalkan gitu sahabat-sahabat. Nanti untuk rekening pondok pesantren akan saya cantumkan di deskripsi YouTube saya gitu, atau boleh bisa menghubungi nomor admin saya, nanti akan saya berikan langsung nomor rekeningnya. Insya Allah nanti kita akan update ya sahabat-sahabat, pada saat pembangunan saya akan update, karena setiap bulan pun saya biasanya datang ke Madura selain untuk belajar sama Pak Kiai, saya juga menjenguk anak gitu. Saya belajar. Jadi mari sahabat-sahabat kita bergotong royong menginfakkan sedikit rezeki kita di jalan Allah untuk pembangunan Pondok Pesantren Al-Jali, agar kita lebih bermanfaat ya sahabat-sahabat. Satu kali kita bersedekah maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan 10 kali kebaikan. Nah, insya Allah. Jadi sahabat-sahabatku, bagi yang punya rezeki lebih boleh disumbangkan di sini. Nah, nanti setelah ini mungkin akan saya center dari depan di video berikutnya ya Pak Kiai ya. Jadi masih tahap pembangunan. Untuk kamar mandi santri udah jadi, putra putri terpisah, nanti kita video gitu. Jadi bagi yang minat, yang ingin mensodakokan sebagian rezekinya untuk pembangunan Pondok Pesantren Al-Jali, nah saya tunggu ya. Nanti kalau untuk saya pribadi mungkin dari pemaharan benda seperti minyak pembuka mata batin dan sakti pamungkas, itu sebagian akan saya alokasikan ke pembangunan Pondok Pesantren Al-Jali ya Pak Kiai. Insya Allah mudah-mudahan lancar. Nah, ini juga bisa berdiri lebih besar lagi supaya anak-anak itu belajarnya lebih semangat gitu. Ya, di sini ada apa kalau TK RA ya? Rodatul Atfal. Mulai dari KB. Oh, dari KB. PAUD berarti ya kalau Di bawahnya lagi. Jadi KB itu anak-anak bermain, jadi kelompok bermain. Usia 2 tahun, 3 tahun kita siapkan mainan, ada bola, ada pokoknya mainan anak-anak. Tuh, Masya Allah sahabat-sahabat. Seperti pengenalan huruf, pengenalan ini. Udah lengkap ya. Lengkap. Oke sahabat-sahabat, nah itu aja dari saya. Terima kasih banyak Pak Kiai, terima kasih banyak ijazah dan ilmunya. Jangan lupa sahabat-sahabat ya, di like, komen, dan subscribe tuh tadi channelnya Suramadu Global, Suramadu Global. Ini ada episode kedua nanti. Ya. Jadi saya akan jelaskan cara ampuh dari surat Al-Fatihah. Cuman satu hajat. Cara melakukan mudah, tetapi dahsyat sekali. Oh caranya. Jadi 2 episode ini. Jadi yang punya hajat satu pakai cara yang namanya surat Al-Fatihah. Tapi episode part kedua. Jadi tunggu kelanjutannya di part kedua sahabat-sahabat. Oke, terima kasih. Akhirul kalam dari saya Anita dan Kiai Kholili. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam puter tasbih, waco sholawat.